Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Black Team. Tim kami terdiri dari Heri, Syifa, dan Nasrul, kelas A1, Prodi Manajemen semester 3. Di sini tim kami akan membuat menu olahan jamur geprek. Bahan-bahannya ada jamur tiram, tepung terigu, minyak goreng, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, air, bawang putih, dan cabai rawit. Cara pengolahannya, yang pertama kita bagi tepung terigu menjadi 2 bagian untuk adonan yang basah dan adonan yang kering. Untuk adonan yang basah, campurkan tepung terigu, air, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk secukupnya. Langkah yang kedua adalah siapkan jamur yang sudah dicuci bersih dan disuir-suir, lalu masukkan ke dalam adonan yang basah. Lalu masukkan ke dalam adonan yang kering, jangan lupa dibolak-balik sambil diremas-remas. Lakukan hal yang sama hingga jamurnya habis. Langkah yang ketiga adalah nyalakan api dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan jamur dan masak hingga matang. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Jika jamur sudah berwarna golden brown, kita bisa angkat dan tiriskan. Sambil menunggu jamur ditiriskan, kita haluskan cabai rawit, bawang putih, dan garam secukupnya. Setelah sambal gepreknya halus, kita tambahkan 2 sendok makan minyak panas, lalu aduk-aduk. Setelah itu, kita campurkan jamur yang sudah ditiriskan dengan sambal geprek. Lalu jangan lupa diaduk-aduk. Ini adalah bentuk dari jamur geprek yang sudah jadi, siap dibungkus dan dimakan. Daftar bahan baku dan penolong. Yang pertama ada jamur tiram sebanyak 250 gram dengan harga Rp6.000. Kemudian tepung terigu sebanyak 150 gram dengan harga Rp3.000. Kemudian minyak goreng sebanyak 500 ml dengan harga Rp9.000. Kemudian garam sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp3.000. Kemudian kaldu bubuk sebanyak 4 bungkus seharga Rp2.000. Kemudian lada bubuk 1 bungkus harga Rp1.000. Kemudian bawang putih 200 gram Rp2.000. Kemudian cabai rawit seharga Rp1.000. Total biaya bahan baku adalah Rp33.000. Kemudian bahan penolong. Yang pertama ada plastik Ziplock dan air. Persamaan dasar akuntansi. Tanggal 25, kelompok Black Team menyetor Rp50.000 sebagai modal awal. Kemudian, tanggal 26 membeli bahan baku yang totalnya seharga Rp33.000. Perhitungan harga pokok produksi. Karena telah diketahui, total harga dari bahan baku adalah Rp33. Harga tersebut belum termasuk untuk plastik pembungkus sebesar Rp1.500 per 20 produk yang dihasilkan, biaya gas sebesar Rp1.500 per tiap kali produksi, biaya air sebesar Rp500 per tiap kali produksi, dan biaya tenaga kerja sebesar Rp3.000 per tiap kali produksi. Sehingga diketahui, biaya bahan baku Rp33.000, biaya tenaga kerja Rp3.000, biaya overhead Rp3.500 yang terdiri dari plastik pembungkus Rp1.500, biaya gas Rp1.500, biaya air Rp500. Harga pokok produksi, yaitu rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead, sehingga Rp33.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.500. Totalnya adalah Rp39.500 per 10 produk yang dihasilkan. Rp39.500 dibagi 10 sama dengan Rp3.950 harga pokok produksi per picisnya. Harga pokok penjualan. Persediaan awal barang dagang karena baru memulai usaha, maka 0. Pembelian
Rp33.000, beban angkut pembelian Rp7.000, totalnya Rp40.000. Kemudian retur pembelian tidak ada, potongan pembelian tidak ada, sehingga diketahui jumlah pembelian bersih adalah Rp40.000 dan barang tersedia untuk dijual sama Rp40.000. Tidak ada persediaan barang akhir karena produk telah terjual seluruhnya. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang awal ditambah pembelian bersih yang terdiri dari pembelian ditambah beban angkut pembelian karena dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Karena tidak ada, maka hanya pembelian dan beban angkut pembelian saja. Totalnya adalah Rp40.000. Dikurangi persediaan barang akhir yang tidak ada, hasilnya adalah Rp40.000. Break-even point atau biaya balik modal. Rumusnya adalah BEP sama dengan FC atau fixed cost atau biaya tetap dibagi P atau price yaitu harga dikurangi VC atau variable cost sama dengan 40.000 dibagi 6.000 yaitu harga jualnya dikurangi 3.500 sehingga 40.000 dibagi 2.500 hasilnya 16 pieces. Sehingga diketahui kondisi BEP atau balik modal terjadi jika produk terjual sebanyak 16 pieces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrul Abdul Aziz Daba, kelas reguler A1, program studi manajemen. Saya dari kelompok Black Team. Saya di sini akan menjelaskan analisis SWOT dari jamur crispy. Yang pertama, strength. Strength dari jamur crispy diantaranya jamur crispy banyak disukai kaum milenial. Yang selanjutnya, jamur crispy merupakan jenis makanan yang bisa bertahan beberapa hari. Yang selanjutnya juga, yang terakhir, jamur crispy harganya yang sangat bersahabat di dompet. Cocok buat kaum milenial dan para pelajar-pelajar. Adapun weakness dari jamur crispy diantaranya mudah hancur bentuknya karena bahannya yang sangat renyah. Yang selanjutnya, mudah dingin apabila disimpan di dalam warmer atau kemasannya apabila terbuka itu sangatlah mudah dengan dingin jamur crispy tersebut. Opportunities dari jamur crispy diantaranya banyaklah keuntungan yang didapatkan dari berjualan jamur crispy karena modalnya yang begitu sedikit. Yang selanjutnya, target pasar yang sangat luas. Jamur crispy ini merupakan jenis makanan yang banyak disukai dari anak-anak hingga orang tua juga banyak yang menyukainya. Maka dari itu target pasarnya yang sangat luas. Adapun traits dari jamur crispy diantaranya banyaknya pesaing yang akan meniru produk tersebut. Yang selanjutnya dapat dengan mudah menurun bahkan rugi penjualannya apabila tidak dipromosikan penjualannya dengan baik. Adapun segmentasi pasar dari jamur crispy, segmentasi demografis produk ini adalah dipasarkan ke semua orang dari mulai anak-anak hingga sampai usia orang tua dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan. Sementara segmentasi geografisnya menyasar ke konsumen di wilayah sekitaran Universitas Islam Nusantara maupun di area kampus Uninus. Karena bahan dasar jamur sendiri ini disukai banyak orang. Lalu segmentasi psikografis menargetkan ke orang yang suka bersantai dan melakukan kegiatan di kampus sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. Cukup sekian penjelasan dari saya.